Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurah ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ini pertanyaan penting. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang luar biasa. Bahasa yang dipergunakan umat Islam. Dalam apa? Mempelajari agama Islam sendiri. Bagaimana bahasa Arab ini merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Al-Quran pakai bahasa Arab. Al-Quran itu menjaga bahasa Arab. Dan Al-Quran memakai bahasa Arab. Ini keterkaitan yang luar biasa. Pasti ada rahasia yang luar biasa di sana. Nah, kenapa jadi bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran? Yang mana Al-Quran itu adalah kalamullah. Kitab suci diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat dari beliau hidup sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah pakai bahasa Arab. Ini menunjukkan tentang keluar biasaannya bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu menampung banyak kosakata. Ada beberapa ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ini kalau kita jabarkan satu persatu ini luar biasa ini. Ada yang namanya ilmu al-lughah, ini ilmu bahasa, mufradat. Lalu ada yang namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah ilmu gramatika bahasa Arab. Ilmu yang mempelajari tentang baris akhir dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Kenapa harokahnya baris akhirnya itu alhamdu, bukan alhamda, bukan alhamdi. Ini adalah ilmu nahwu yang merumuskannya. Lalu selain ilmu nahwu itu ada namanya ilmu sarf, ilmu sarf. Nah, ilmu sarf ini adalah ilmu mengutak-atik sebuah kata. Misalnya kita ambil contoh ada nasara, menolong. Ini bisa jadi yansuru, nasirun, nasran, mansur. Ada juga misalnya doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun. Ini perubahan. Itu namanya ilmu sarf. Ada lagi yang namanya ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Ini ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana makna-makna yang terkandung dalam sebuah kalimat, dalam sebuah susunan kata-kata itu. Sebagai contoh misalnya di surah Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini di ayat ini maf'ul bih atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek itu didahulukan. Iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Memang kalau secara arti na'budu kami menyembah engkau. Kalau iyyaka na'bud hanya kepadamu kami menyembah. Nah, apa perbedaan mendasar dari dua bentuk ini? Perbedaan mendasarnya adalah ketika objek atau maf'ul bih ini diletakkan di depan, itu bermakna takhsis. Artinya pengkhususan, hanya kepada Allah lah menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah minta pertolongan. Nah, ini adalah ilmu balaghah. Wah, luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ada ilmu lain yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ini berhubungan dengan ilmu syair. Namanya adalah ilmu arud. Ini adalah ilmu yang mengatur wazan syair dalam bahasa Arab. Ini bagaimana bagaimana iramanya, itu ada. Ini keluar biasanya bahasa Arab. Nah, kalau kita masuk ke dalam Al-Quran, bagaimana keindahan bahasa Arab itu ketika Al-Quran memaparkan dengan bahasa Arab itu. Misalnya seperti di surah Yusuf itu, di ayat 4 itu Nabi Yusuf alaihissalam itu curhat kepada ayahanda beliau Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Ya abati inni
ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa kata Nabi Yusuf ini? Ini bayangkan nih kita memahami bahasa Arab, ketika membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran tersebut dengan bahasa aslinya. Wahai ayahandaku, kata Nabi Yusuf, aku melihat 11 bintang, ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua, ini benda-benda langit ini, sujud kepadaku. Dan ternyata ini kisah yang diabadikan dalam Al-Quran ini tidak dijawab Nabi Yakub. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wah, ini jangan kamu ceritakan mimpimu ini. Tapi apa? Nah, ternyata di surah Yusuf ini jawaban ceritanya atau mimpi tersebut terrealisasi baru di ayat berapa? Ayat 100. Kalau mimpi tadi di ayat 4, nah terrealisasi nanti di ayat 100. Ketika Nabi Yusuf kembali bertemu dengan ayahanda beliau Nabi Yakub alaihissalam, dan di sana di Mesir itu Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar kerajaan, apa yang terjadi? Kata Nabi Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Oh, ternyata ini Allah menjadikannya kenyataan. Ini ternyata takwil yang dulu, qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah menjadikannya kenyataan. Wah, ini luar biasa nih bahasa Al-Quran nih. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, menikmati indahnya yang luar biasa itu. Belum lagi dalam bahasa Arab itu ketika tadi disebutkan mengenai ilmu nahu, perubahan baris akhir. Jadi tadi kan sebutkan contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tadi alhamdu bukan alhamdi? Lalu lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin bukan robbu. Karena setiap posisi daripada kata ini, kalau dalam bahasa Arab kata itu adalah kalimat, ini memiliki i'rab yang masing-masing, i'rab yang berbeda. Kenapa alhamdu bukan alhamda? Lalu rabbil alamin bukan rabbal alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini kenapa jadi barisnya harus seperti ini? Ini akan berbeda lagi. Oh, ini jadi ilmu nahu itu adalah ilmu yang hanya mengurusi harokat atau baris di huruf terakhir. Jadi misalnya alhamdu, dunya itu aja baris harokat huruf dal, du itunya aja. Dan ilmu nahu ini dikarang oleh para ulama dari dulu ratusan tahun sampai sekarang, itu kitabnya berjilid-jilid hanya membahas harokat terakhir saja. Ini betapa luasnya bahasa Arab itu. Apalagi kalau kita lihat hari ini, bahasa Arab itu ya memang bahasa internasional yang mana dipakai di negara-negara Arab itu. Jadi bahasa Arab itu bukan hanya untuk keperluan akhirat, bukan hanya keperluan untuk agama, tapi juga bahasa internasional yang saat kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah, mereka mempergunakan bahasa Arab. Hum yatakallamuna al-lughatal arabiyyah. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Nah, mungkin ada pertanyaan, wah kita kan orang Indonesia nih, bukan orang Arab, berarti ya sulit dong belajar bahasa Arab. Jangan salah. Kenapa? Karena kita itu setiap hari pasti pakai bahasa Arab. Kapan? Saat sholat. Itu pasti pakai bahasa Arab. Membaca dari takbir, membaca Al-Fatihah, surah-surah bacaan, dari ruku, i'tidal, sujud, sampai salam itu pakai bahasa Arab semua itu. Malah aneh ketika memakai bahasa Indonesia. Wah, ini jadi ribut. Itu artinya bisa kita pakai bahasa Arab. Nah, tinggal bagaimana keseriusan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Makanya ada sebuah ungkapan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ketika kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maksudnya tidak bisa lihai bahasa Arab secara 100%, maka jangan ditinggalkan 100% tadi. Ya paling tidak bisa 5%, 10%, 20%, paling tidak itu. Ini misalnya 0 sama sekali bahasa Arab, belajar sedikit. Ada kebisaan,
meningkatkan lagi. Kalau sudah bisa, maka diajarkan kepada orang lain agar apa? Ilmu bahasa Arab ini akan terus terjaga dan berpindah dari satu orang ke orang lain. Jadi sehingga ilmu bahasa Arab ini menjadi familiar di masyarakat dan di lingkungan kita itu. Nah, dan terakhir, jangan pernah merasa gagal dalam bahasa Arab ini. Karena sejatinya seorang manusia itu adalah seorang pembelajar sejati. Nah, sedikit demi sedikit kita harus selalu berusaha itu. Apalagi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang seharusnya kita pahami dan kita nikmati. Dan terakhir di surah Yusuf itu disebutkan tentang Al-Quran ini dan bahasa Arab inilah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. In anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. In anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini Arabiyyan, pakai bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami Al-Quran itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.